Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'alima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa wal intifa wal ifadata wal istifadata wa fatara tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata al khair butiqa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita kembali dapat berkumpul bertemu secara virtual untuk sama-sama mendalami, mengkaji, membahas permasalahan yang berkaitan dengan akidah atau biasa disebut dengan ilmu akidah, ilmu tauhid ataupun ilmu kalam, yang mana kita membaca kitab Al-Jawahirul Kalamiyah karya Syekh Thahir bin Shalih Al-Jazairi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai kelompok pertama, klasifikasi pertama dari sifat wajib Allah, yaitu sifat nafsiyah, di mana kita katakan bahwasanya sifat nafsiyah adalah sifat yang menunjukkan eksistensi keberadaan zat, yang dalam hal ini keberadaan suatu zat diuji, ditentukan dengan kepemilikan sifat nafsiyah ini. Maka karena Allah Subhanahu wa taala memiliki eksistensi keberadaan secara otomatis, maka Allah akan memiliki sifat nafsiyah ini. Dan kita katakan bahwasanya sifat nafsiyah, ya, yang tergolong sifat nafsiyah hanya satu, yaitu sifat wujud. Dan kemarin juga kita sudah bahas mengenai cara mengimani sifat wujud bagi Allah Subhanahu wa taala dengan 3 poin utama. Yang pertama adalah meyakini bahwasanya Allah itu ada. Yang kedua, adanya Allah tanpa perantara. Dan yang ketiga, adanya Allah itu bersifat wajib. Artinya bukan ada yang jaiz bagaimana makhluk pada umumnya. Dan di antara dalil Al-Quran, dalil naqli yang menjelaskan sifat wujud ini adalah surat As-Sajdah ayat 4. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadhakkarun. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan hari ini, membahas mengenai pengelompokan atau klasifikasi sifat yang kedua, yaitu sifat salbiyah. Perlu kita kembali tekankan bahwasanya yang dimaksud dengan sifat salbiyah adalah sifat-sifat yang menunjukkan superioritas Tuhan. Maka dalam hal ini untuk menguji suatu zat yang diklaim sebagai Tuhan, maka kita uji dengan apakah zat tersebut memiliki sifat superioritas atau sifat salbiyah ini. Ketika zat tersebut memiliki sifat superioritas atau salbiyah ini, maka secara otomatis kita bisa katakan zat tersebut adalah Tuhan. Tapi kalau ada yang mengklaim sesuatu Tuhan, tetapi tidak punya salah satu saja dari sifat salbiyah ini, maka dia ditolak atau tidak sah dianggap sebagai Tuhan. Dan kita katakan bahwasanya sifat superioritas atau sifat salbiyah ini itu ada 5. Yang pertama adalah al-qidam, yang kedua al-baqa, yang ketiga al-mukhalafatu lil hawadits, dan yang keempat qiyamuhu bin nafsi, terakhir yang kelima adalah al-wahdaniyah. Kita masuk bahas satu persatu dari kelima sifat salbiyah tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Thahir bin Shalih Al-Jazairi dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Kaifa li'tiqadu bil qidami lillahi subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara meyakini sifat qidam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an na'taqida anna Allaha qadimun, na'ni annahu mawjudun qabla kulli syai'in, wa annahu lam yakun ma'duman fi waqtin minal awqati, wa anna wujudahu laisa lahu awwalun. Beliau sampaikan bahwasanya cara beriman kepada sifat qidam bagi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan meyakini bahwasanya Allah bersifat qadim. Ya, atau dalam hal ini Allah adalah zat yang qadim. Maka qadim artinya adalah terdahulu.
Maksudnya bagaimana Allah itu terdahulu atau qadim? Disampaikan 3 poinnya. Yang pertama, annahu maujudun qabla kulli syai'. Ya, sesuatu dianggap sebagai qadim apabila satu, zat tersebut atau sesuatu tersebut ada sebelum segala sesuatu ada. Jadi ada sebelum segala sesuatu ada. Jadi yang pertama ada sebelum semuanya. Nah, yang kedua, wa annahu lam yakun ma'luman fi waqtin minal awqat. Lalu kemudian keberadaan tersebut tidak pernah luput barang sebentar. Jadi tidak pernah melewati fase tidak ada kemudian menjadi ada, meskipun dia orang pertama atau zat yang pertama, itu mustahil. Atau di suatu waktu hilang, lalu kemudian ada lagi, atau mungkin ada, lalu kemudian nanti di akhir tidak ada. Maka secara otomatis selalu ada. Ya, jadi sifatnya selalu ada. Jadi keberadaannya adalah keberadaan yang selalu ada. Lalu kemudian poin yang ketiga adalah wa anna wujudahu laisa lahu awalun, ya, dan keberadaannya itu tidak ada awalnya. Jadi mendahului segala sesuatu dan tidak punya awal. Nah, ini 2 kait yang penting sebenarnya, dilengkapi dengan kait ketiga, tidak pernah, tidak ada. Jadi sifat qadim itu ada pada diri zat Allah karena 3 kriteria ini. Yang pertama, karena ada sebelum segala sesuatu, tidak pernah mengalami fase tidak ada. Dan yang ketiga, keberadaannya tidak didahului oleh sesuatu. Artinya dalam hal ini tidak memiliki awal dari keberadaan. Jadi sudah ada dengan begitu saja tanpa ada awalan. Ya, karena kalau ada awalan maka Allah tidak bersifat qadim, tapi bersifat hadis. Hadis itu baharu. Segala sesuatu yang berubah itu disebut baru. Dari tidak ada menjadi ada itu hadis. Ya, nah, kalau Allah tidak ada kemudian ada berarti Allah hadis. Sementara Allah itu bersifat qadim, jadi tidak pernah mengalami fase tidak ada. Jadi Allah selama-lamanya ada, selalu ada dan ada. Intinya seperti itu. Jadi sifat salbiah ini lebih merincikan zat eksistensi zat yang sebelumnya kita bahas. Jadi kita katakan Allah itu eksistensi zatnya ada. Nah, bagaimana eksistensi zat itu dirincikan dengan sifat superioritas Tuhan atau sifat salbiah ini? Ya. Kemudian dalil nakli daripada sifat qidam ini adalah surat Al-Hadid ayat 3, wal awwal wal akhiru wa zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Kemudian berikutnya kaifal i'tiqadu bil baqa'i lillahi subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara meyakini sifat baqa bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa anna taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala baqin wa anna baqa'ahu laisa lahu nihayatun wa annahu la yazulu aslan wa la yalhaquhul adamu fi waqtin minal awqati. Cara bagaimana kita beriman atau meyakini sifat baqa bagi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan meyakini bahwasanya Allah itu kekal. Ya. Maksudnya bagaimana? Anna baqa'ahu laisa lahu nihayah, kekal yang tidak punya akhir. Dalam hal ini kalau tadi sifat qidam atau qadimnya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan eksistensi zat wujudnya Allah itu tanpa permulaan, maka sifat baqa ini menunjukkan eksistensi zat Allah itu tidak punya akhirat. Jadi tidak ada awal, tidak ada akhir. Jadi selalu ada. Nah, di tengah-tengah itu tidak pernah mengalami yang namanya proses tidak ada, gitu ya. Proses tidak ada. Jadi selama-lamanya selalu ada. Wa annahu la yazulu aslan. Secara asal bahkan tidak akan pernah hilang. Jadi tidak pernah ada di mana Allah itu tidak ada. Jadi Allah akan selalu ada. Wala yalhaquhul adamu fi waqtin minal awqat, dan tidak pernah dalam satu waktu tertentu Allah itu tidak ada. Ini kembali hanya mempertegas, memperkuat. Intinya adalah sifat baqa adalah sifat yang menunjukkan bahwasanya Allah itu tidak punya akhir. Ya, ketika semuanya sudah musnah, ya, atau dalam hal ini sudah kiamat pun, maka Allah masih akan tetap ada. Allah tidak akan hilang seperti itu. Allah akan selalu ada. Ya, kenapa? Karena pada dasarnya Allah secara asal tidak pernah tidak ada. Ya, tidak pernah ada satu fase dalam kehidupan yang mana Allah itu tidak ada. Jadi Allah selalu ada. Nah, di antara dalil nakli yang menunjukkan sifat baqa ini adalah surat Al-Qasas ayat 88. Allah berfirman, "Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja'un." Kemudian berikutnya sifat salbiyah yang ketiga adalah al-mukhalafatu lil hawadis. Beliau katakan kaifal i'tiqadu bi mukhalafatihi ta'ala lil hawadis ay al makhluqat. Nah, di sini al hawadis maksudnya al makhluqat. Bagaimana cara meyakini mengimani ya sifat mukhalafah perbedaannya Allah Subhanahu wa taala
lil hawadis, terhadap makhluk. Beliau katakan huwa anna taqida annallaha la yushabihuhu syai'un la fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Yaitu dengan meyakini bahwasanya Allah itu tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Jadi dalam bayangan kita, kalau kita membayangkan Allah itu mirip A, mirip B, mirip C, berarti itu bukan Allah. Kenapa? Karena Allah pasti tidak mirip dengan sesuatu pun yang ada dalam bayangan kita. Ya, la fi dzatihi, tidak ada zat yang mirip dengan zat Allah, wala fi sifati, tidak ada sifat yang mirip dengan sifat Allah, wala fi af'alihi, tidak ada perbuatan yang mirip dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara dalil naqli yang menjelaskan sifat mukhalafatul hawadis adalah surat Asy-Syura ayat yang ke-11, Fatirus samawati wal ard, ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yadra'ukum fihi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, di sini dikatakan oleh Syekh Thahir bin Shalih Al-Jazairi bahwasanya yang membedakan Allah dengan makhluk itu poin utamanya tiga, yaitu zat Allah, sifat Allah, dan af'al, perbuatan Allah. Nah, sehingga kemudian setelah ini beliau akan jelaskan kepada kita bagaimana meyakini perbedaan zat Allah dengan zat makhluk. Bagaimana meyakini perbedaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Bagaimana perbedaan meyakini perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Kaifal i'tiqadu bi mukhalafati dzatihi subhanahu wa ta'ala lil hawadits. Bagaimana meyakini bahwasanya zatnya Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan zatnya makhluk. Beliau katakan huwa anna a'taqida, ya, anna dzatallahi subhanahu wa ta'ala la tusyabihu syai'an minal makhluqati biwajhin minal wujuhi fa kullu ma tarahu aw yakhturu bibalika wallahu laisa kadzalika laisa kamitslihi syai'un. Yaitu dengan kita meyakini bahwasanya zat Allah itu tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Artinya tidak ada satu makhluk pun yang menyerupai zat Allah, tidak ada yang menyerupai bentuk Allah. Jadi kalau kita menggambarkan Allah sebagaimana gambaran manusia atau gambaran makhluk lainnya, maka itu otomatis bukan Allah, karena zat Allah pasti berbeda dengan zatnya makhluk, ya, biwajhin minal wujuh, dalam bentuk apapun, ya, dalam bentuk apapun. Nah, sehingga nanti kemudian akan menjadi problem adalah ketika Allah sendiri yang mengatakan misalkan yadullah, tangan Allah. Apakah kemudian Allah bertangan, ya? Lalu kemudian tadi seperti ayat Baqarah tadi, ya, kullu syai'in halikun illa wajhah, apakah Allah punya wajah juga kemudian. Nah, sehingga kemudian nanti akan ada bagaimana caranya dalam mazhab Asy'ari, ya, dalam aliran Asy'ari, kalau kita bertemu dengan ayat-ayat yang demikian. Karena tadi kita sepakati, yang disepakati muhkamnya adalah tidak ada yang serupa dengan Allah. Jadi kalau seandainya nanti Allah sendiri yang mengatakan ada keserupaan, maka kita harus tahu bagaimana cara jalan keluar solusinya dari agar supaya kita tidak dianggap menafikan sifat mukhalafatul lil hawadis ini. Ya, fakulu matarah, dan setiap apa yang kau lihat. Jadi apa yang kita lihat, au yakhturu bibalik, apa yang ada dalam benak kita, dalam bayangan kita, wallahu laisa kadzalika, maka Allah pasti bukan seperti itu. Jadi kalau kita melihat sosok seperti ini, kita katakan Allah seperti ini, berarti itu bukan Allah. Kita membayangkan sosok Allah itu seperti itu, bukan Allah, karena Allah tidak masuk dalam bayangan kita, tidak bisa akal kita mencerna bagaimana zat Allah itu subhanahu wa ta'ala, ya. Dalam Al-Qur'an laisa kamitslihi syai'un, ya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya zat Allah berbeda dengan zat makhluk, itu yang muhkam, itu sifat yang muhkam, al mukhalafatu lil hawadis, ya, laisa kamitslihi syai'un, ayat yang muhkam. Kaidah di awal adalah tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah berbeda dengan makhluk. Maka setiap kali ada bentuk penyerupaan-penyerupaan, meskipun dalam hal ini Allah sendiri yang menyatakan seperti itu dengan adanya ayat yang menyebutkan istilah yad, wajah, maka kita tidak serta-merta bulat-bulat langsung mengartikannya seolah-olah Allah bertangan, Allah punya wajah, dan lain sebagainya. Tapi nanti akan diajarkan di akhir sifat-sifat Allah ini bagaimana cara mengimani ayat-ayat yang demikian, atau disebut juga dengan istilahnya ayat mutasyabihat. Karena kalau kita meyakini bahwasanya Allah punya tangan, punya muka, karena Allah yang menyebutkan, maka kita sudah terjerumus dalam pemahaman yang salah, atau disebut dengan akidah tasybih, ya, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ingat, yang muhkam adalah Allah tidak serupa dengan makhluk, tidak dengan zatnya, tidak dengan sifatnya, tidak dengan perbuatannya. Kalaupun nanti ada kemiripan, maka pasti ada perbedaan, atau ada bagaimana cara kita memahami keserupaan, kepemiripan tersebut, seperti itu, ya, termasuk tadi seperti ayat-ayat mutasyabihat. Kemudian poin yang kedua adalah
Kaifa li'tiqadu bi anna sifatahu subhanahu wa ta'ala mukhalafatun li sifatil hawadis, ya bagaimana meyakini bahwasanya sifat Allah itu berbeda dengan sifatnya makhluk. Ya, poin kedua tadi sifat. Nah, caranya adalah wa anna taqida anna ilmallahi ta'ala la yusyabihu ilmana wa anna qudratahu la tusyabihu qudratana wa anna iradatahu la tusyabihu iradatana wa anna hayatahu la tusyabihu hayatana wa anna sam'ahu la yusyabihu sam'ana wa anna basarahu la yusyabihu basarana wa anna kalamahu la yusyabihu kalamana. Ya, yaitu dengan meyakini bahwasanya ilmu Allah itu berbeda dengan ilmu kita. Mentang-mentang kita punya ilmu bukan berarti kita sama dengan Allah yang punya ilmu. Pasti ada perbedaan. Ini yang tadi kita sampaikan, kalaupun ada sedikit penyerupaan sifat antara kita dengan Allah, tapi pasti ada perbedaan di situ. Ya, ilmu kita tentu berbeda dengan ilmunya Allah. Ya, salah satu bentuknya adalah ilmu Allah itu ghairul muktasab, ya, bukan ilmu yang diusahakan, bukan ilmu yang melalui proses dipelajari dulu, tapi ilmu yang sudah ada, gitu ya, tanpa proses pengetahuan dipelajari terlebih dahulu. Ya, begitupun wa anna qudratahu la tusyabihu qudratana. Ya, kuasanya Allah itu berbeda dengan kuasa kita. Kita berkuasa atas sesuatu misalkan. Nah, itu beda dengan bentuk kuasa Allah kepada makhluknya. Begitupun kehendak Allah berbeda dengan kehendak kita, ya. Jadi tidak bisa disamakan mentang-mentang kita punya kehendak, otomatis kehendak Allah itu sama dengan kita, beda. Wa anna hayatahu la tusyabihu hayatana. Hidupnya Allah beda dengan hidupnya kita. Wa anna sam'ahu la yusyabihu sam'ana. Pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran kita. Ya, wa anna basarahu la yusyabihu basarana. Ya, penglihatan Allah berbeda dengan penglihatan kita. Wa anna kalamahu la yusyabihu kalamana. Dan kalamnya Allah itu pun berbeda dengan kalamnya kita. Nanti ini akan dibahas ya dalam sifat ma'ani, ya, sifat-sifat kesempurnaan Allah, yang mana zat yang sempurna, Tuhan itu ilmunya pasti punya standar ini. Kalau tidak punya standar ilmu itu, tidak punya standar kesempurnaan itu, maka dia tidak Tuhan. Ya bisa jadi makhluk sebagaimana kita. Kita juga mungkin punya ilmu sedikit. Kita punya kudrah, kita punya iradah. Tapi apakah menyamai level daripada kudrah, ilmu, dan sifat-sifat kesempurnaan lainnya tadi? Tentu jawabannya tidak. Dan bahkan bisa kita katakan pendengaran kita, penglihatan kita, dan apapun sifat-sifat yang tadi kita bahas dalam sifat ma'ani ini, itu sifatnya dititipi kepada kita, dititipkan. Ya, jadi Allah berikan sebentar, nanti Allah bisa tarik kapanpun. Berbeda dengan Allah yang sifatnya kekal. Ya, penglihatan Allah penglihatan kekal. Kita sekarang bisa melihat, tapi barangkali besok dicabut oleh Allah, bisa. Sekarang kita bisa mendengar, besok Allah cabut pendengaran kita, bisa. Tapi tidak berlaku bagi Allah yang tidak bisa diletakkan, tidak bisa dicabut sifat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu disebut dengan sifat ma'ani, sifat yang menunjukkan kesempurnaan Allah. Jadi bagaimana meyakini bahwasanya sifat Allah itu berbeda dengan sifat kita? Ya, kita meyakini bahwasanya pasti Allah punya kesempurnaan sifat yang tidak dimiliki oleh manusia atau makhluk hidup pada umumnya. Ya, sehingga kemudian sifat kesempurnaan itulah yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang berbeda sifatnya dengan sifat makhluk. Kemudian yang poin ketiga, perbuatan Allah. Kaifa li'tiqadu bi anna af'alahu subhanahu wa ta'ala mukhalafatun li af'alil hawadis. Bagaimana cara kita meyakini bahwasanya perbuatan-perbuatan Allah itu berbeda dengan perbuatan kita? Karena kita mungkin punya af'al, punya fi'il, punya perbuatan, tapi Allah pun punya perbuatan. Nah, bagaimana cara membedakan perbuatan kita dengan perbuatan Allah? Wa anna taqida anna af'alal maula subhanahu wa ta'ala la tusyabihu af'ala syai'in minal mawjudat. Di annal maula subhanahu wa ta'ala yaf'alul asya'a bila wasitatin wala alatin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Wa annahu la yaf'alu syai'an lihtiyajihi ilaihi. Wa annahu la yaf'alu syai'an abathan ay bighairi faidatin li'annahu subhanahu wa ta'ala hakimun. Ya, kita meyakini perbuatan Allah itu berbeda dengan perbuatan kita adalah dengan meyakini bahwasanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu pasti berbeda dengan perbuatan kita sebagai makhluk. Apapun perbuatan yang ada yang pernah kita lihat di atas muka bumi ini. Karena Allah berbuat tanpa perantara sesuatu. Kita melakukan sesuatu ada perantaranya, perantara tangan. Ya, kita membuat sesuatu kita butuh tangan. Ya, kita butuh sesuatu, kita butuh alat. Tapi Allah bisa berbuat sesuatu tanpa perantara, tanpa alat. Karena innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah tinggal katakan kun, maka terjadi. Tanpa ada perantara alat, tanpa ada perantara lain-lainnya. Ya, wa annahu la yaf'alu syai'an lihtiyajihi ilaihi. Nah, ketika Allah berbuat, maka perbuatan-perbuatan Allah itu bukan karena kebutuhan akan apa yang diperbuat itu. Jadi Allah tidak butuh kepada perbuatan-perbuatan itu. Berbeda dengan kita. Kita makan, kenapa kita berbuat makan? Karena kita butuh makan.
Ya, karena ada sesuatu yang menjadi alasan kenapa kita berbuat itu. Tapi Allah tidak punya kebutuhan terhadap apa yang dibuat. Jadi kalau Allah inginkan berbuat seperti ini ya hak Allah. Ya memang Allah menginginkan hal seperti itu. Allah tidak melakukan itu ya itu hak Allah seperti itu ya. Itu sudah menjadi hak prerogatif Allah tanpa ada tujuan apapun. Ya, tanpa ada tujuan apapun meskipun nanti kalau kita berbicara mengenai ilmu fikih ya, setiap hukum-hukum Islam yang berlaku itu pasti ada makosidnya. Tapi itu nanti hukumnya berlaku bagi kita manusia, bukan bagi Allah Subhanahu wa taala. Faidahnya kembali kepada kita, makosidnya kembali kepada kita, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepentingan Allah, bukan karena butuhnya Allah terhadap makosid tersebut. Kemudian wa annahu la yaf'alu syai'an abasan, dan Allah tidak pernah membuat sesuatu, melakukan sesuatu yang sia-sia. Ai bi ghairi faidatin, artinya tanpa faidah. Pasti ada hikmah di baliknya. Jadi setiap apa yang kita rasakan di atas dunia ini, setiap apa yang kita alami, itu tidak serta-merta begitu saja Allah pengen seperti itu, tapi pasti ada sesuatu di balik hal tersebut yang ingin menjadi pelajaran untuk kita, hikmah yang bisa kita ambil. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha bijaksana. Ya, Allah menentukan sesuatu pasti dengan pertimbangan yang sudah bukan pertimbangan ya. Kalau pertimbangan seolah-olah Allah terbatas dalam hak memilihnya. Jadi Allah pasti menentukan sesuatu ya, dan pasti keinginan Allah itu, perbuatan Allah itu adalah yang terbaik. Nah, itu kaidahnya seperti itu saja ya. Tanpa ditimbang-timbang mana yang baik mana yang buruk, pokoknya pasti Allah otomatis langsung membayangkan, memikirkan sesuatu, melakukan sesuatu yang itu pasti baik. Makanya setiap apapun yang kita alami, setiap apapun yang kita jalani, takdir apa yang Allah tetapkan untuk kita, itu semuanya pasti baik menurut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya kita yang belum sampai merasakan hal yang demikian tersebut. Nah, berikutnya kaifal i'tiqadu bi qiyamihi ta'ala bi nafsihi. Kita masuk ke sifat berikutnya yaitu sifat al-qiyamu bi nafsihi, ya, berdiri dengan sendirinya. Bagaimana cara meyakini bahwasanya Allah bersifat qiyamuhu bi nafsihi atau al-qiyamu bi nafsihi? Jawabannya huwa anna taqida anna Allah Subhanahu wa ta'ala la yahtaju ila syai'in minal asya'i, fala yahtaju ila makanin wala ila mahallin wala ila syai'in minal makhluqati aslan. Fa huwal ghaniyyu an kulli syai'in wa kullu syai'in muhtajun ilaihi subhanahu wa ta'ala. Cara mengimani meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat qiyamuhu bi nafsi atau al-qiyamu bi nafsi adalah dengan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh kepada sesuatu pun. Tidak ada satupun di dunia ini yang Allah butuhkan. Jadi Allah tidak butuh kepada sholat kita, Allah tidak butuh kepada ibadah kita, ya. Semua yang kita lakukan itu murni untuk kita, bukan karena Allah membutuhkan kita. Berbeda dengan penguasa-penguasa di dunia ini, pemimpin pejabat, yang mana ketika memerintahkan sesuatu, hal yang dikerjakan oleh rakyat itu suatu kebutuhan bagi pemimpin itu. Karena kalau tidak dikerjakan, maka otomatis akan menurunkan derajat yang dipimpin itu. Tidak dihargai lagi. Tapi tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita mau melakukan perintah Allah, kita mau melanggar syariat Allah, mau tidak mau apapun yang kita lakukan, Allah tidak butuh terhadap semua itu. Ya, karena Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Fala yahtaju ila makanin, ya, karena Allah tadi kita katakan tidak butuh kepada segala sesuatu, maka Allah ini tidak butuh kepada tempat, ya. Wala ila mahalin, sama mahalin artinya juga tempat. Wala ila syai'in minal makhluqati aslan, bahkan setiap makhluk pun Allah tidak butuh gitu ya. Jadi Allah tidak butuh kepada tempat. Ya, jadi kalau misalkan kita katakan tidak mungkin ada zat yang luput dari tempat dan waktu, misalkan seperti itu. Berarti Allah bertempat dan berwaktu. Kalau kita katakan Allah bertempat dan berwaktu, logikanya berarti Allah butuh tempat dan waktu. Karena kalau Allah tidak butuh tempat dan waktu, berarti Allah tidak punya tempat dan waktu. Karena logikanya tadi kita katakan Allah itu zat yang setiap zat itu butuh tempat dan waktu. Itu suatu pernyataan yang salah. Kenapa? Yang menciptakan tempat, yang menciptakan waktu itu Allah. Jadi mungkinkah Allah itu atau lama ini zat Allah tidak bertempat, tidak berwaktu? Mungkin. Ya, bagaimana caranya? Ya, caranya adalah ketika sebelum ada tempat dan waktu, karena tempat itu adalah makhluk, waktu itu adalah makhluk. Sesuatu yang makhluk itu berarti dimulai dari tidak ada. Ya, kalau misalkan dari dulunya ada Allah tanpa ada tempat dan waktu, maka tentu lebih mudah bagi kita membayangkan bagaimana Allah tanpa tempat, tanpa waktu. Gitu ya. Jadi jangan dibayangkan segala sesuatu itu harus ada tempat dan waktunya. Tidak, itu suatu logika yang salah, yang keliru. Ya, jadi Allah ada tanpa tempat. Kenapa? Allah tidak butuh tempat. Karena kalau kita katakan Allah bertempat, ya, dengan menyatakan Allah bertempat, maka secara otomatis menunjukkan Allah itu butuh tempat. Sementara Allah tidak butuh tempat. Sehingga tidak ada Allah itu di tempat. Gitu. Jadi Allah itu tidak bertempat. Ya, logikanya bagaimana Allah tidak bertempat? Ya, karena tempat itu sesuatu yang hadis. Ya, sesuatu yang hadis, sesuatu yang baru. Sebelumnya tidak ada diadakan tempat itu. Jadi bisakah Allah tanpa tempat? Bisa saja.
Ya, bisa saja sebagaimana Allah dulu belum menciptakan tempat itu. Begitupun dengan waktu. Ya, tidak butuh kepada sesuatu pun yang demikian itu. Pada makhluk sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan juga. Fahuwal ghaniyyu an kulli syai'in wa kullu syai'in muhtajun ilaihi subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha cukup ya, maha kaya dari segala sesuatu, cukup tidak perlu kepada sesuatu yang lain ya. Kita tidak perlu memberikan apapun kepada Allah. Allah sudah punya semuanya. Allah bisa sendiri tanpa bantuan kita. Justru kita ya kullu syai'in segala sesuatu muhtajun ilaihi yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita apa-apa butuh kepada Allah, apa-apa kita minta kepada Allah. Nah, tapi berbeda dengan Allah yang tidak butuh apapun dari kita. Jadi jangan menyangka seolah-olah kalau kita beribadah itu karena kebutuhan Allah sebagai Tuhan. Tidak, Allah tidak butuh kepada sholat kita. Ya, Allah tidak butuh kepada apapun yang kita lakukan di dunia ini. Ya, kenapa? Karena itu tidak mengurangi sedikit pun daripada keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya kemuliaan zat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, di antara dalil Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat al-qiyamu binafsihi ini adalah surat Al-Ankabut ayat 6 ya, wa man jahada fa inna ma yujahidu nafsi innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Seperti itu. Oke. Berikutnya di sini kalau kita lihat ya secara urutan harusnya kita lebih dahulu membahas sifat wahdaniyah. Karena wahdaniyah ini masuk ke dalam sifat salbiyah yang 5 tadi, sementara hayat itu masuk ke sifat setelahnya yaitu sifat ma'ani ya, sehingga seharusnya secara urutan sebagaimana yang beliau lakukan juga secara urutan harusnya dimulai dengan sifat wahdaniyah dulu baru masuk sifat hayat, tapi di sini dituliskan hayat dulu baru sifat wahdaniyah. Maka supaya sesuai dengan konsep yang tadi kita jelaskan di awal, kalau kita akan membahas sifat salbiah pada pertemuan ini, maka kita lompati dulu sifat hayat. Insya Allah di pertemuan berikutnya, ketika kita membahas mengenai sifat ma'ani, kita mulai dari sifat hayat ini, supaya nanti tidak berantakan ya sifat salbiahnya. Oke, kita masuk ke sifat salbiah yang kelima, yaitu sifat wahdaniyah. Ya, kaifal i'tiqadu bi wahdaniyatillah taala. Bagaimana cara meyakini bahwasanya Allah itu bersifat wahdaniyah. Beliau katakan wa anna taqida anna Allah taala wahidun laisa lahu syarikun wala nadhirun wala mumathilun wala diddun wala mu'anidun. Bagaimana meyakini bahwasanya Allah bersifat wahdaniyah? Maka jawabannya adalah dengan kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu esa. Allah itu tidak punya sekutu. Artinya dalam melakukan segala sesuatu, dalam merancang sesuatu, memikirkan sesuatu, Allah itu sendiri tidak ada yang membantunya, tidak ada syarik, tidak ada partnernya, ibaratnya seperti itu. Ya, wala nadhirun, tidak ada yang serupa dengan Allah, wala mumathilun, tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang sama dengan Allah, wala didun, bahkan tidak ada lawan juga, wala muadin, tidak ada yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah punya hak prerogatif ya atas segala sesuatu, tidak ada yang serupa dengan Allah, mustahil ada Allah yang kedua atau zat Tuhan yang kedua, bahkan tidak ada lawan daripada Allah. Nah, ini logikanya bagaimana? Logikanya sifat ini ada pada Allah adalah dengan masih adanya eksistensi alam semesta saat ini. Karena kalau seandainya ada dua Tuhan, maka secara otomatis dunia ini akan berantakan. Mau dua Tuhan tersebut memiliki hal yang sama, karena nanti logikanya nggak masuk. Kalau kita katakan bahwasanya Tuhan ada dua, ya ini untuk menafikan sifat wahdaniyah misalkan, ya Tuhan itu ada dua, maka setiap Tuhan pasti memiliki kemauan masing-masing. Kalau seandainya kemauannya sama, berarti Allah dalam hal ini tidak sempurna. Ya, kalau kemauannya berbeda, maka akan terjadi silang pendapat. Kalau terjadi silang pendapat, berarti ada sifat kekurangan dalam diri Allah. Ya, jadi Allah bisa dilemahkan atau bisa dikritisi pendapatnya oleh Allah yang lain. Maka karena itu mustahil Allah bersifat lawan dari wahdaniyah, yaitu ta'addud. Ya, karena Allah bersifat wahdaniyah, esa, sendiri, tidak ada yang sama, tidak ada yang serupa, tidak ada yang punya jabatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak ada lawan pula, tidak ada yang menentang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka secara otomatis kita meyakini Allah itu adalah zat yang esa. Ya, dalilnya dari Al-Qur'an adalah surat Al-Anbiya ayat 22, "Laukana fihima alihatun illallahu lafasadata. Subhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Itu adalah dalil nakli daripada sifat wahdaniyah. Demikian mungkin pembahasan kita pada pertemuan kali ini yang membahas sifat salbiah yang 5, yaitu sifat
qidam, sifat baqa, al-mukhalafatu lil hawadis, al-qiyam bi nafsih, dan sifat wahdaniyah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke pembahasan sifat ma'ani. Kita akan mulai dari pembahasan mengenai hayat ya, yang tadi ditukar tempatnya ya, untuk memudahkan kita dalam memahami sifat salbiyah terlebih dahulu, baru kemudian masuk ke dalam sifat berikutnya, yaitu sifat ma'ani. Nah, dari 5 sifat tadi kita bisa mengukur bahwasanya memang Allah lah satu-satunya Tuhan yang layak disebut sebagai Tuhan. Karena Allah itu qadim, Allah itu baqin, ya, kekal, lalu Allah itu mukhalifun lil hawadis, Allah itu juga qaimun bi nafsihi, dan Allah itu wahdaniyah, memiliki sifat wahdaniyah. Dan tidak ada satupun zat di atas bumi dan langit di seluruh alam semesta ini yang memiliki sifat superioritas ketuhanan yang 5 tadi, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau diteliti dengan benar, di aliran apapun, kepercayaan apapun yang Tuhannya bukan Allah atau Tuhannya lebih daripada satu, maka itu secara otomatis terbantah. Jadi membantah adanya Tuhan selain Allah atau Tuhan lain, ya, maka buktikan dengan sifat superioritas yang 5 ini. Ya, apakah zat tersebut bersifat qidam, apakah zat tersebut bersifat baqa, al-mukhalafah lil hawadis, kemudian al-qiyam bi nafsi, atau yang terakhir bersifat wahdaniyah. Ketika kelima-lima ini ada, maka dia Tuhan. Kalau tidak, berarti itu bukan Tuhan. Karena itulah kita mesti bangga. Kenapa? Karena keberadaan Tuhan ini bukan hanya sekedar nakli dari Al-Quran, dari hadis, tapi juga secara akli, secara akal kita bisa meyakini bahwasanya Allah SWT satu-satunya zat yang berhak disebut sebagai Tuhan. Wallahu a'lam, demikian pertemuan kali ini. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.